Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa hadirin yang berbahagia, Ramadan kali ini kita kedatangan tamu dari alumni angkatan 11 SDP Darul Jannah, yaitu Muhammad Alif Himawan. Alif, kabar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat baik. Sehat ya. Sudah berapa tahun nih di Mesir? Sejak lulus SMA? Atau lulus pondok? Sebelum ke Mesir ada ini dulu, ada gap year penguatan bahasa 1 tahun lah di Indonesia. Jadi kalau total di Mesir udah 2,5 tahun, 2,5 tahun lebih dikit. Gimana kuliah di Mesir? Kerasa? Alhamdulillah kerasa banget di awal-awal ya. Pas adaptasi mungkin kaget karena bahasa yang kita pelajari di awal ternyata nggak semuanya masuk di kuliah gitu ya. Banyak bahasa yang baru juga, bahasa amiyahnya itu. Boleh dong contoh salah satu bahasa yang paling mudah ketika berada di Mesir. Saya langsung bisa nih gitu kan. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Mereka banyak disingkat-singkat gitu, seperti kayak misalnya hadza hadhihi jadi dah. Jadi the-nya doang, haknya nggak dipakai. Cuman the itu dibaca dal, jadi dah gitu. Habis itu ada huruf-huruf yang misalnya huruf qaf itu dibaca alif. Misalnya ul gitu. Kayak awal-awal bingung tuh, saya suruh jawab ul apa? Ul kan kita nggak tahu. Yang kita tahu kul gitu, jawab. Tapi kita nggak ngerti, akhirnya dikasih tahu teman itu maksudnya kul gitu, katakanlah gitu, suruh jawab. Akhirnya baru tahu di sana. Jadi awal-awal kaget banget ya. Kaget banget. Ada nggak ketika pengen beli sesuatu gitu kan? Atau saya butuh ini nih tapi saya nggak bisa ngomongnya gitu kan? Ada nggak kira-kira yang kemudian begitu diucapkan dengan PD-nya ternyata salah gitu? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau salah sih enggak, mungkin di awal-awal kita jadi kayak orang gagu aja, kayak gitu aja mungkin di awal-awal. Habis itu kalau mungkin buat maba biasa kan pakai bahasa fusha. Kalau kita ngomong ke pedagang pakai bahasa fusha itu 100% pasti ditipu ya. Pasti harga dinaikin. Gitu. Dinaikin jauh gitu. Kalau orang yang udah lama di Mesir, senior itu pakai bahasa amiyah baru bisa dikasih harga asli. Kalau bisa nawar. Kalau kita maba pasti ditipu terus tuh. Oke, ini kan awal-awal saya. Kebetulan Ramadan nih ya. Mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman awal masuk Ramadan pas di Mesir. Pasti dong banyak yang bikin kaget gitu kan. Wah, ternyata sangat berbeda. Mungkin dari jamnya sudah berbeda, musimnya juga berbeda dengan di Indonesia. Boleh berbagi sama pemirsa? Jadi salah satu kultur shock saya di Mesir ketika Ramadan itu ketika puasa di musim panas. Karena azan subuh itu sekitar jam 3 lewat dikit, dan azan maghrib itu sekitar jam 8. Jadi ya Masya Allah itu. Masya Allah sekali itu. Dan cuaca lagi panas-panasnya bisa sampai 39 sampai 40. Itu kita siang nggak ada yang berani keluar biasanya. Jadi kalau puasa ya siang di rumah biasanya. Kalau ada acara diundur sampai sore, kalau nggak malamnya gitu. Jadi kuliah juga mungkin kalau musim panas tuh dari pagi sampai maksimal jam 10-11 aja. Jadi siang tuh udah nggak bisa. Malah kadang-kadang ada kejadian kayak kebakaran di luar, itu mobil meledak, itu ada sekali 2 kali saking pernah. Panasnya tuh saking panasnya. Gara-gara itu ditambah musim panas dan puasa, itu ujiannya Masya Allah sekali. Di awal-awal itu ya. Tapi sekarang sudah masuk tahun kedua, begitu musimnya sama sudah terbiasa ya. Udah mulai berubah. Emang ada berapa musim di Mesir? Dia ada 2 musim, panas sama dingin. Nah, yang dingin tadi kan panas sudah nih. Yang dingin kira-kira ada nggak? Kalau dingin itu enak sebenarnya puasa. Oh gitu. Jadi lebih cepat. Kayak misalnya subuh itu jam 7 siang ya. Dan kalau buka puasanya jam 5, jam 5:30 gitu. Jadi lebih cepat kalau musim dingin. Baik, berarti sangat berbeda ya. Ketika di sini musim dingin, di sana, di sini orang-orang sedang cari takjil sore-sore, dia sudah buka. Iya. Orang-orang sudah beraktivitas dengan sahurnya tadi di sana, dia jam 7 baru sholat subuh ya. Wah, silakan untuk yang lain mungkin ada pengalaman lagi.
Dan kalau di musim Ramadan di sana mungkin kebiasaan orang Mesir di sana atau pelajar-pelajar Indonesia yang ada di sana, apakah mereka menciptakan kultur Indonesia sendiri atau ikut berbaur dengan yang ada di Mesir? Oh, ikut berbaur. Kayak saya biasa mungkin kalau di Indonesia tidur pagi jarang ya. Tapi kalau di Mesir itu tidur pagi kalau musim panas. Soalnya pas lagi Ramadan pertama ya, itu kan mulai maghrib jam 8. Selesai tarawih bisa jam 11. Dan 11 ke jam 3 kan sebentar tuh buat nyiapin sahur. Jadi orang-orang gak ada yang tidur. Biasanya begadang semua tuh. Jadi ya tidurnya mereka habis subuh. Jadi emang adat kebiasaan sana tidur habis subuh. Dan pasar itu buka juga pagi itu tutup, pasar gak buka. Jadi emang pagi itu kayak seluruh orang Mesir tidur ya. Iya. Jadi kebiasaan ada di sana kayak gitu. Kebiasaan orang-orang sana. Pernah mencoba gak ketika suasana sepi gini pengen keluar gitu, pengen lihat? Ada keinginan seperti itu nggak? Pernah nyoba keluar buat olahraga gitu kan. Itu sepi banget kayak kota mati, emang tempat tidur semua. Tapi selalu begitu setiap Ramadan di musim panas maupun di musim dingin. Soalnya musim panas kan malam itu gerah. Jadi ademnya itu pada subuh. Pada subuh tuh angin-angin sepoi-sepoi masih datang. Jadi orang-orang kan tidur jam segitu. Kalau siang nggak bisa tidur. Itu nikmat-nikmatnya memang untuk tidur. Iya. Bukan hanya di Mesir sepertinya. Di Indonesia juga sama ya, ketika punya suasana seperti itu mungkin dengan kondisi puasa pengennya banyak tidur. Nah terakhir nih menjelang liburan mahasiswa, biasanya mahasiswa itu apa menjelang Lebaran Idul Fitri, apa berapa hari sebelumnya untuk mempersiapkan untuk kembali ke Indonesia? Atau tidak ada libur? Lebaran di Mesir. Lebaran di Mesir itu ramainya itu Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu kayak biasa aja, nggak begitu wah gitu. Jadi mereka yang wah itu Idul Adha. Kalau kita kan Idul Fitri orang-orang pulang kampung. Mereka pulang kampung itu Idul Adha. Jadi ada di sana gitu. Kalau Idul Fitri ya biasa aja kayak kita di sini Idul Adha. Amal Adha gitu, biasa aja gitu. Kayak kita di sini Idul Adha, mereka di kayak suasana Idul Fitri di sana kayak di sini Idul Adha kali ya. Biasa aja, nggak ada yang jarang yang mudik ya. Jarang yang mudik. Nah Alif gimana, mudik nggak kemarin Lebaran? Enggak. Kan saya baru pulang. Idul Fitri? Enggak berarti? Enggak. Baru pulang kan setelah Lebaran Haji baru pulang. Idul Fitri nggak mudik. Soalnya biasanya Idul Fitri itu mepet dengan ujian di kampus. Jadi emang nggak ada yang mudik. Oke, baik, mungkin bisa berbagi ke pemirsa, bisa sampai kuliah ke Mesir itu sejak kapan terinspirasi pengen ke Mesir tuh? Ketika SMA. Cuman emang niat awal nggak ke Mesir, ke Madinah pasti kan. Seluruh impian anak-anak pesantren yang ingin kuliah di luar negeri pasti Madinah. Cuman ya karena tesnya yang sulit dan pengumumannya yang agak lama, jadi ikut tes di Mesir, ikut Kemenak, tes Kemenak, alhamdulillah lulus ujian tulis dan wawancara. Dari berapa mahasiswa? Dari berapa siswa saat itu peserta? Seingat saya itu sekitar 2000-an kayaknya, 2000 atau 3000 mungkin ya. Habis itu diseleksi lagi jadi 1000-an, lalu pas diwawancara pas lagi jadi 700-an. Jadi setahun 700. Berarti terhitungnya dapat beasiswa ya di Mesir? Iya. Dari Departemen Agama untuk kuliahnya ya? Kuliah beasiswa. Oke, baik. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan kali ini juga sekolah sangat berbahagia karena ada alumni yang bisa kita ajak ngobrol di Ramadan ini. Mudah-mudahan menginspirasi ada di kelas semua di Sekolah Dasar Islam Plus Darujannah atau di TK dan SMP IP Darujannah. Dari kami cukup, dari Bang Alif nih ya, saya manggilnya Bang Ajal ya. Boleh kasih motivasi untuk pemirsa di rumah. Ya jangan malas lah untuk terus belajar, gapai cita-cita dengan gigih. Gitu aja ya. Siap. Terima kasih Bang Alif ya sudah hadir di media sosialnya Sekolah Islam Plus Darujannah. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.